Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Khairul Majid dari NIM 400200524650126 ingin mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Konsep dan Hakikat Ibadah, terutama ibadah Mado. Dan di sini puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga makalah yang berjudul Konsep dan Hakikat Ibadah Mahdo ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta saya berterima kasih kepada Bapak Muhammad Lia Ulami selaku dosen mata kuliah PAI yang telah memberikan arahan dan bimbingan juga. Dan tak lupa terima kasih juga kepada teman-teman saya. Untuk kesempatan kali ini mungkin kita next ke slide selanjutnya, yaitu yang di bab 1, yaitu pendahuluan. Jadi kita mulai dari latar belakang. Ibadah merupakan salah satu aspek yang penting dalam ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya, ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh atau ibadah murni dan ibadah ghairu mahdoh atau ibadah umum. Ibadah mahdoh mencakup kegiatan yang tata caranya telah diatur secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Pemahaman tentang konsep dan hakikat ibadah mahdoh sangat sering agar umat Islam dapat melaksanakan kewajiban dengan benar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita masuk dari rumusan masalah. Jadi saya punya 4 poin rumusan masalah. Jadi yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ibadah mahdoh. Yang kedua, apa saja karakteristik ibadah mahdoh. Yang ketiga itu apa contoh-contoh ibadah mahdoh. Dan yang terakhir itu apa hakikat dari ibadah mahdoh dalam Islam. Tujuan dari penulisan ini adalah menjelaskan konsep ibadah mahdoh, mengetahui karakteristik ibadah mahdoh, memberikan contoh ibadah mahdoh, dan memahami hakikat ibadah mahdoh dalam kehidupan muslim. Kita masuk ke pembahasan. Jadi yang pertama ini pengertian ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh adalah bentuk ibadah khusus yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat dan hanya dapat dilakukan dengan cara tertentu. Contohnya itu kayak sholat, puasa, zakat, dan haji, yang tata caranya telah diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan hadis. Dan jenis-jenis ibadah mahdoh ini meliputi tiga poin, yaitu ibadah lisan atau qauli seperti membaca Al-Quran dan berzikir. Terus yang kedua ibadah jasmani atau badaniyah seperti sholat dan puasa. Dan yang ketiga ini ibadah harta atau maliyah seperti zakat dan sedekah. Dan ibadah ini wajib dilakukan sesuai tuntunan syariat tanpa memodifikasi atau interpretasi bebas dari akal manusia itu sendiri. Dan contoh ayat Al-Quran yang bersangkutan dengan ini adalah surat An-Nisa ayat 103, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Ya, dengan ini menunjukkan bahwa ibadah mahdoh memiliki aturan baku yang tidak boleh dilanggar. Dan ada pula hadis yang terkait dengan poin ini, yaitu adalah Rasulullah pernah bersabda, "Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Ini menegaskan bahwa ibadah mahdoh seperti sholat harus dilaksanakan persis seperti yang diajarkan Rasulullah. Dan yang kedua ini karakteristik ibadah mahdoh. Jadi aturan baku dari syariat pelaksanaan ibadah mahdoh tidak bisa diubah dan disesuaikan dengan kehendak manusia karena telah diatur oleh wahyu. Dan tidak dipahami juga dengan logika duniawi. Manusia mungkin tidak selalu memahami hikmah balik perintah ibadah mahdoh. Misalnya, mengapa harus ada rakaat tertentu dalam sholat atau aturan tertentu dalam haji hanya diketahui hikmahnya oleh Allah. Dan ayat Al-Quran yang terkait itu ada dari surat At-Toha ayat 14, mungkin yang artinya, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Terus hadis yang terkait juga dalam poin ini adalah hadis Rasulullah SAW telah menyatakan puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita masuk ke poin yang ketiga, itu adalah contoh ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh tersendiri adalah aktivitas ibadah yang aturannya sudah ditentukan secara eksplisit
dalam Al-Quran dan hadis, tanpa ruang improvisasi berdasarkan akal atau kreativitas manusia itu sendiri. Nah, contohnya tuh ada sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Serta wudhu dan mandi wajib juga termasuk dalam contoh ibadah mahdoh itu sendiri. Dan semua contoh tersebut merupakan bentuk hubungan langsung antara hamba dan Allah. Dan tata caranya harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW agar sah dan diterima. Kita masuk ke poin keempat, yaitu hakikat ibadah mahdoh dalam kehidupan muslim. Nah, jadi hakikat dari ibadah mahdoh adalah ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim melaksanakan sebagai bentuk ketundukan dan penghambaan yang tulus, bukan semata-mata ritual. Jadi contohnya itu meskipun seseorang tidak memahami makna mendalam setiap gerakan sholat, tetap wajib melaksanakan sebagai bentuk kepatuhan. Selain itu, ibadah mahdoh memiliki dimensi spiritual yang memperkuat hubungan seorang muslim dengan Allah dan memberikan ketentraman batin melalui rutinitas yang teratur. Dan ayat Al-Quran yang ini juga adalah surat Al-Baqarah, yang terkaitnya adalah surat Al-Baqarah 2 yaitu yang berbunyi kitab Al-Quran, yang dimaksud itu kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya ketaatan terhadap wahyu Allah tanpa ragu. Hadis juga yang memperkuat pemahaman ini seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Ini menegaskan bahwa tata cara ibadah mahdoh harus mengikuti contoh Nabi dan tidak boleh diubah sesuai keinginan atau logika pribadi. Mungkin dengan demikian hakikat ibadah mahdoh adalah pembentukan disiplin spiritual ketaatan tanpa syarat dan menjaga hubungan vertikal yang kuat antara manusia dengan Sang Pencipta. Kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu kesimpulan dan penutup. Jadi kesimpulannya adalah dari pembahasan konsep dan hakikat ibadah mahdoh dapat diketahui bahwa ibadah mahdoh merupakan ibadah yang bersifat khusus dan tata cara pelaksananya diatur dalam hukum Islam melalui norma Al-Quran dan hadis. Jadi mungkin kita lanjut ke saran. Jadi saran adalah memperdalam pemahaman. Umat Islam hendaknya terus memperdalam pemahamannya mengenai tata cara dan makna sholat mahdoh agar dapat menunaikannya dengan benar dan khusyuk. Pendidikan agama sangat penting agar dapat menunaikan sholat sesuai tuntunan hukum syariah itu sendiri. Ya, mungkin ini daftar pustaka. Dan mungkin cukup sekian persentase yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat dan saya berharap semoga apa yang saya sampaikan bisa diimplementasikan kepada teman-teman. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.